Breaking news, Messilgers dan Eliano Renders ambil sumpah warga negara Indonesia hari ini. Media Vietnam ini sebut Indonesia adalah biang dari kegagalan timnas Vietnam U20, gagal lolos ke Piala Asia U20. Pelapis sepadan Calvin Verdong, Indra Syafri sebut pemain Grade A Eropa ini siap jalani proses naturalisasi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Teka-teki proses naturalisasi Messilgers dan Eliano Renders akhirnya memperlihatkan titik terang. Messilgers dan Eliano akan segera mengambil sumpah warga negara Indonesia usai merampungkan sejumlah proses naturalisasi. Keduanya dijadwalkan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda pada Senin 30 September 2024 hari ini. Berbeda dengan para pemain keturunan sebelumnya, kedua pemain itu tidak akan menjalani sumpah WNI di Indonesia. Pada acara tersebut berpeluang turut dihadiri anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang beberapa hari yang lalu diketahui sedang berada di luar negeri. Pengambilan sumpah warga negara Indonesia Messilgers dan Eliano menandakan jika proses kedua pemain itu akan segera rampung. Hampir rampungnya proses naturalisasi itu memberikan sinyal kuat jika Messilgers dan Eliano dapat didaftarkan kalau menghadapi Bahrain dan juga Cina. Keduanya memang disiapkan demi menambah amunisi timnas Indonesia dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemarin pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan Messilgers dan juga Eliano bakal bergabung saat melawan Bahrain dan juga Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong yakin proses naturalisasi Messilgers dan Eliano akan berlangsung sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, kedua pemain tersebut bisa dilibatkan dalam dua laga lanjutan grup C saat menghadapi Bahrain dan juga Cina. Eliano Renders dan Messilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan juga Cina, kata Sintayong. Hilgers yang menjadi tulang punggung lini belakang FC20 diharapkan bisa memperkuat barisan pertahanan Indonesia bersama JJS. Sementara Eliano adalah sosok gelandang serang yang selama ini dibutuhkan Indonesia. Eliano diharapkan bisa menambah kreativitas lini tengah sekaligus mendukung kinerja para penyerang Garuda yang masih bermasalah. Jens Raven menyambut antusias naturalisasi Messilgers dan juga Eliano Renders ke timnas Indonesia. Jens Raven menganggap keduanya sebagai pemain top yang akan memperkuat skuad Garuda. Striker Indonesia Jens Raven mengungkapkan antusiasmenya terhadap rencana naturalisasi Messilgers dan juga Eliano yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Menurut Raven, kehadiran dua pemain top tersebut akan menjadi tambahan signifikan bagi skuad Garuda. Jens Raven yang juga memiliki garis keturunan Belanda percaya bahwa naturalisasi Hilgers dan juga Eliano akan memperkuat kedalaman timnas Indonesia. Ya, saya tahu Messilgers dan Eliano Renders adalah dua pemain top. Menurutnya, kemampuan dan pengalaman bermain di Eropa yang dimiliki kedua pemain tersebut dapat membawa Indonesia ke level permainan yang lebih tinggi. Dengan gaya permainan Renders yang dinamis dan kemampuannya mengolah bola, ia diyakini akan menambah daya serang timnas Indonesia dan membawa variasi baru dalam skema permainan tim. Eliano adalah sayap yang bagus dan cocok untuk timnas Indonesia. Saya pikir akan ada sesuatu yang bagus, kata Jens Raven. Selain memuji Eliano, Jens Raven juga memberikan komentar positif terkait Messilgers yang saat ini bermain untuk FC20 di era divisi. Hilgers, seorang bek tengah yang terbiasa bersaing di papan atas sepak bola Belanda, memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, termasuk berkompetisi di Europa League musim ini. Messilgers juga adalah bek yang bagus. Dia bermain di level Eropa. Dan saya pikir untuk timnas Indonesia, dia bisa bawa ke level lebih tinggi lagi, kata Jens Raven. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara soal peluang striker timnas Indonesia U20 Jens Raven promosi ke timnas Indonesia. Jens Raven jadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Jens Raven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Sebelum tampil cemerlang di kualifikasi Piala Asia U20, Jens Raven juga tampil gemilang di ajang Piala AFF U19 2023. Jens Raven mencetak 4 gol di turnamen yang dimenangkan oleh Garuda Muda tersebut. Meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama timnas kelompok umur,
Sintayong menilai Jens Reven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu Sintayong menyebut untuk saat ini Jens Reven belum bisa masuk ke timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Segitu saja sangat kurang. Masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja, tidak akan pas untuk di timnas senior, kata Sintayong. Walaupun saat ini Jens Reven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang terbentang lebar di hadapannya. Usianya baru 18 tahun, dan kemampuannya tentu bakal terus bisa berkembang. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memberikan kabar baik terkait pemain keturunan yang bakal menjadi amunisi tambahan di skuad Garuda Nusantara. Setelah dinyatakan lolos Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia U20 langsung bergerak cepat dengan mencari sejumlah amunisi tambahan. Diketahui jika ada 3 nama pemain keturunan yang direkomendasikan langsung oleh Indra Syafri untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20. Awalnya nama-nama yang direkomendasikan itu adalah Tim Gepens, Dion Mar, dan Mores Mohinoke. Kendati begitu, Indra Syafri memberikan kabar baik jika ada tambahan 1 pemain keturunan yang bakal bergabung timnas Indonesia U20, yakni Kaya Simons. Indra Syafri menyebut jika Kaya Simons memberikan sinyal tertarik membela skuad Garuda Nusantara. Sedangkan 2 pemain lagi. Kemarin saya berbicara dengan teman saya di Belanda. Kaya Simons memberi sinyal untuk bergabung. Akan tetapi tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi. Dan mudah-mudahan apa yang kami sudah ajukan bisa cepat realisasi, kata Indra Syafri. Sebagai informasi, Kaya Simon adalah bek kiri keturunan Indonesia yang memperkuat tim U21 The Grabska. Kaya Simon sendiri pernah tergabung dalam klub VTC untuk berbagai kelompok usia. Anda resmi memperkuat timnas Indonesia U20, pemain berusia 19 tahun tersebut bakal menjadi penerus sempurna Calvin Verdong yang biasanya menempati posisi bek kiri di skuad Garuda. Media asal Vietnam Soha mengamuk usai timnas Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Malahan Soha menyinggung timnas Indonesia U20 dan Thailand U20 turut menjadi penyebab Vietnam U20 gagal dari babak kualifikasi tersebut. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam U20 mengakhiri grup A sebagai runner-up usai mengumpulkan 9 poin. Golden Star Warrior muda kalah bersaing dari Suriah yang menjadi juara grup A dengan koleksi 12 poin. Kekalahan 0-1 dari Suriah yang membuat Vietnam U20 finish sebagai runner-up grup A. Mau tidak mau, timnas Vietnam U20 menggantungkan nasibnya dari hasil grup lain agar bisa menjadi bagian dari 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Awalnya Vietnam U20 masih masuk ke dalam 5 runner-up terbaik tersebut. Namun hasil imbang 1-1 yang diraih timnas Indonesia U20 kontra Yaman kemarin, serta kekalahan 0-1 Thailand U20 dari Irak, justru membuat Vietnam U20 terlempar dari 5 besar di klasemen runner-up terbaik. Hal itulah yang membuat Soha menyebut timnas Indonesia U20 menjadi salah satu penyebab Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia U20. Tanpa meraih kemenangan sekaligus, Indonesia dan Thailand menyebabkan tim Vietnam turun peringkat dan tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bunyi pernyataan media Vietnam Soha. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.